mustajabin. Masyiral muslimin rahimakumullah, kita bersyukur bersua kembali dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan hati yang terbuka untuk terus belajar dan belajar. Kita teruskan pembahasan kita berkenaan dengan buku Hussein Ziai, berkenaan dengan Suhrawardi atau dengan filsafat iluminasinya. Pada pertemuan kita yang lalu, kita sudah sampai di selesai pengantar redaksi. Jadi kita sekarang sudah ada di pendahuluan. Jadi terakhir kita sudah sampai di pengantar redaksi sudah selesai. Sekarang kita masuk pada pendahuluan. Jadi hari ini kita masuk pada pendahuluan. Pendahuluan ini berarti sudah dari pengarang ya, penulis ya, dari Hussein Ziai. Kalau yang kemarin pengantar redaksi ya dari redaksi. Sekarang sudah dari penulisnya sendiri. Ini ada kutipan dari Hafiz dalam syairnya Diwan. Tidak ada lagi tabir di antara pencinta dan kekasih, di antara pecinta dan kekasih. Akan tetapi engkau, wahai diri, menjadi hijab antara Hafiz dan yang maha tinggi. Jadi, coba lihat kata-kata di sini, tidak ada lagi tabir di antara pecinta dan kekasih. Kalau tidak ada tabir antara pecinta dan kekasih, kan berarti satu ya. Akan tetapi engkau, wahai diri, diri kita, ego kita lah, diri kita lah yang menjadi hijab antara Hafiz dan yang maha tinggi. Jadi kalau pecinta yang sungguhnya tidak ada hijab, tetapi sebagai diri-diri kita, sebagai Rusli Malik, sebagai Hafiz, sebagai A, B, C, D, itulah yang membuat kita terhijab. Karena kita itu cenderung mengegokan, mengakukan diri kita. Pertimbangan-pertimbangan benar salah kita itu kebanyakan berdasarkan ego kita. Makanya dikatakan di sini, kutipan Hafiz adalah, akan tetapi engkau, wahai diri, menjadi hijab antara Hafiz dan yang maha tinggi. Pemikiran filsafat Syihabuddin Suhrawardi, penulis penggagas filsafat iluminasi, belum pernah dikaji secara sistematis. Buku ini adalah sebuah upaya untuk mengisi kekosongan itu. Nah, jadi boleh dikata buku ini termasuk buku pertama yang membahas Suhrawardi secara sistematis. Karena di sini katakan belum pernah dikaji secara sistematis. Sehingga bisa dikatakan buku ini adalah sebuah upaya untuk mengisi kekosongan itu. Atau bahasa lainnya, buku ini adalah merupakan buku pertama yang mengkaji filsafat Syihabuddin Suhrawardi secara sistematis. Diharapkan buku ini akan menjadi langkah awal atau pendahuluan untuk suatu kajian dan telaah komprehensif. Kajian, telaah sama saja ya, studi yang komprehensif, yang lengkap atas berbagai gagasan seorang manusia yang mempunyai pengaruh monumental pada pemikiran filsafat dalam Islam pada umumnya dan mistisisme spekulatif Iran pada khususnya. Perlu kita sampaikan, yang menyampaikan kata-kata ini adalah Profesor Dr. Hussein Ziai yang merupakan dosen di Harvard. Dan kita tahu Suhrawardi yang dibicarakan di sini adalah Suhrawardi yang meninggal pada usia 36 tahun. Jadi masih muda sekali. 36 tahun, hidup hampir 1000 tahun yang lalu, ya 800 tahun lah. 800-an tahun yang lalu, tetapi bisa memiliki karya yang dikagumi seperti ini. Disebut di sini mempunyai pengaruh monumental, ini kata-kata ini. Mempunyai pengaruh monumental pada pemikiran filsafat dalam Islam. Kita berikan tanda di sini. Dia mempunyai pengaruh monumental pada pemikiran filsafat dalam Islam pada umumnya.
dan mistisisme spekulatif Iran pada khususnya. Mistisisme spekulatif Iran pada khususnya. Yang namanya mistisisme spekulatif itu adalah mistisisme yang didahului dengan pemikiran. Karena kan ada mistisisme yang tidak didahului pemikiran. Contohnya misalnya dalam istilah tasawuf. Kalau tasawuf itu hampir tidak ada pemikiran. Langsung di sana amalan-amalan. Bagaimana memperbaiki hati, membersihkan jiwa. Kalau di dalam mistisisme spekulatif, spekulatif itu bisa dikatakan filosofis. Jadi mistisisme filosofis, mistisisme logis. Dan itulah yang di Iran. Jadi kalau di Iran itu tasawufnya itu adalah bersifat spekulatif, tidak bersifat doktrinatif, bersifat spekulatif, tidak bersifat dogmatik. Ya, jadi seperti itu. Sehingga dengan demikian di Iran pun juga dipopulerkan bukan tasawuf, tetapi irfan. Kalau kita ketemu dengan orang-orang Iran, nanti Bapak Ibu ketemu orang Iran, baru tanya tentang tasawuf, pasti mengernyitkan kening karena sinis. Ya. Bagi mereka itu tasawuf itu istilah yang kurang bagus kalau di Iran. Karena bagi dia namanya tasawuf itu adalah orang yang melarikan diri dari masyarakat, ya, menyendiri, hanya memperbaiki diri, mensucikan diri untuk kepentingan dirinya. Yang kedua, anti pengetahuan. Sedangkan kalau dari Iran itu, justru yang mengamalkan irfan itu justru para filosof besar, para pengkaji ilmu pengetahuan. Jadi begitu. Nah, makanya kita lihat saudara-saudara kita di luar Iran, terutama yang menganut tasawuf bukan irfan, itu cenderung lebih lebih dogmatis, ya, lebih ritualistik, menghabiskan waktunya pada doa-doa dan wiridan-wiridan saja dengan mengharap adanya mujizat ataukah karomah-karomah. Kan itu yang kita saksikan. Jadi yang mereka kejar itu karomah-karomah pribadi. Gimana caranya suatu saat sholat di Jakarta tetapi hadir di Mekah sana. Tinggal di Jakarta tapi sholat asar di Mekah seperti itu. Banyaklah yang diharapkan menjadi mujizat ataukah karomah-karomah. Ya. Nah di irfan tidak seperti itu. Jadi irfan itu dia sangat-sangat penting pensucian jiwa tetapi dalam konteks yang rasional, yang spekulatif, sama dengan filsafat atau didahului bahkan dengan filsafat. Jadi makanya biasa kita sampaikan dalam pandangan di Iran itu ataukah di masyarakat yang maju, ya urutannya itu adalah nalar terakhir itu irfan. Nalar pertama adalah nalar burhani, kemudian nalar bayani, baru kemudian nalar jadali, baru kemudian nalar burhani, baru nalar irfani. Nah, begitu kalau urutan-urutannya. Jadi kalau kita tulis di sini, ya. Nah, kita lihat di sini. Jadi kita sering mengangkat ini. Ya, tingkatan-tingkatan nalar ya. Tingkatan nalar ya. Nalar itu rasio ya. Nalar. Tingkat yang paling dasar, satu itu artinya dasar. Paling dasar itu adalah nalar bayani. Jadali. Ketiga, nalar burhani. Yang keempat yang paling tinggi adalah nalar irfani. Ya, jadi ini tingkatan. Nah, jadi kita lihat kalau nalar bayani ini adalah lebih kepada memberikan penjelasan-penjelasan, lebih kepada hasil apa yang kita hafal, ketahui bayani. Bayani itu memberikan penjelasan-penjelasan. Walaupun penjelasan itu terkadang salah, nggak masalah, tapi itu bayani. Kemudian nalar jadali. Jadali itu sudah pakai akal, sudah pakai mantik, sudah pakai ilmu logika di sini. Kalau jadali. Nah, kalau sudah pakai burhani, nah itu sudah pakai spekulasi.
spekulasi intelektual namanya. Jadi sudah pakai spekulasi intelektual, makanya disebut dengan spekulatif. Nah, sedangkan kalau irfan kelanjutan dari ini, makanya tadi disebut tadi dengan mistisisme spekulatif, irfan mistisisme spekulatif, karena didahului dengan ini. Jadi dalam pandangan ini harus start dari sini. Jadi tidak bisa berpisah-pisah ini. Jadi tidak bisa dipisah-pisahkan. Ya. Dari sini naik ke sini, ya. Dari sini naik ke sini, dan dari sini naik ke sini. Ya. Nah, jadi seperti itu perjalanannya. Di dalam Al-Quran ini berkali-kali Allah mengatakan, ya hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Tunjukkan burhan kalian. Nah, burhan itu kan adalah penjelasan filosofis, ya. Penjelasan filosofis. Kalau di atas ini paling penjelasan bahasa, penjelasan definisi dan sebagainya. Ini penjelasan filosofis, sudah makna yang lebih dalam, yang lebih mendasar, yang lebih hakiki. Nah, setelah sampai di sini, nah baru kemudian ini adalah rasa di sini sudah melampaui rasionalitas, tapi harus melewati. Ingat, kata melampaui itu bukan tidak melewati, tetapi sudah lebih, sudah beyond. Artinya dia harus start dari sini dulu. Jadi startnya dari sini dulu, baru bisa ke sini. Yaitu. Nah, kalau saudara-saudara kita yang tasawuf, boleh dikata tidak melewati ini, tidak melewati ini. Ya, jadi boleh dikata kalau tasawuf itu ya tidak melewati ini, tidak melewati juga ini, langsung ke sini. Bayani langsung ke irfani, jadi langsung loncat dari sini. Ya, sini. Sehingga ada dua fase yang dilewati, yaitu jadali dan burhani. Kalau pada zamannya Al-Ghazali, ia masih menghargai jadali, tetapi sudah mengharamkan burhani filsafat. Jadi gitu. Kalau di Al-Ghazali sudah dicoret ini. Tapi dengan dicoretnya ini berarti terjadi kekosongan di sini. Sedangkan apa yang kita rasakan nantinya harus bisa diterangkan dulu, ditemukan secara filosofis spekulatif. Nah, ketika tidak dilewati ini, maka terjadi kekosongan. Akhirnya banyakkan berhenti di sini. Bahkan pada zamannya Ibnu Taimiyah dan orang-orang yang sepaham dengannya, bahkan ini pun dihilangkan. Ya, ini pun dihilangkan. Jadal itu logika. Jadi mereka anti logika kalau eh, apa namanya eh, Ibnu Taimiyah. Nah, mereka hanya bayani saja. Jadi sih makanya kemudian Islam itu adalah Islam yang diperkenalkan adalah Islam yang apa ya? Yang bicara sedikit mana hadisnya kan begitu. Jadi selalu hanya yang tekstual. Ini namanya tekstual. Jadi ini adalah Islamisme menjadi tekstual dan tidak akan pernah ke sini. Jadi diharamkan juga. Nah, ketika ini diharamkan, ya akhirnya berhenti di sini. Ya, akhirnya pada tingkat Ibnu Taimiyah itu dan sekarang diwarisi oleh saudara-saudara kita yang apa namanya yang eh, puritanistik seperti Salafi, Wahabi, Ikhwanul Muslim ataukah di Indonesia disebut dengan Tarbiyah dan sebagainya, itu juga menolak ini akhirnya. Ya, akhirnya menolak ini. Akhirnya kemudian kita sebut ini juga ditolak. Ya. Ini pun juga ditolak. Sehingga apa yang terjadi hanya ini saja. Inilah yang menyebabkan Islam itu menjadi kering karena ini adalah benar-benar hanya syariat saja yang dihafal saja. Tidak ada penjelasan akal, tidak bisa diterima lagi kalau ada akal di sana. Tidak boleh pakai akal. Nah, inilah yang terjadi sehingga kemudian di sini tidak ada lagi penalaran. Apa yang dikatakan hadis ya harus itu yang begitu saja. Mereka mengutip hadis bahwa malaikat tidak masuk kalau ada gambar, ya diterima. Tidak ada gambar, malaikat tidak masuk. Ada anjing tidak masuk, kayak gitu-gitu. Nah, jadi ini adalah berhenti dibayani saja. Sehingga kemudian matilah ini. Sedangkan semuanya ini adalah merupakan piranti-piranti ataukah fakultas-fakultas yang Tuhan berikan kepada manusia. Ini kan sebetulnya kerja fakultas yang melahirkan ini. Nah, jadi kerja-kerja fakultas yang melahirkan fakultas apa yang Allah berikan kepada kita. Nah, jadi inilah yang terjadi. Sehingga kemudian Islam hanya berhenti di sini. Menghafal Al-Quran, menghafal hadis saja. Ya, yang dibangga-banggakan hafalannya 30 juz, hadisnya 4 hadis besar, kemudian dihafal maksudnya, kemudian sholatnya sunatnya panjang, selalu bangun tengah malam, puasanya hampir setiap hari, dan begitu-gitu tuh.
Nah, ini adalah contoh daripada bayani. Nah, sedangkan kita tidak boleh sampai di sini, harus lewat sampai di sini. Nah, sangat disayangkan kalau ada juga sebagian saudara-saudara kita yang mengaku bermazhab Imamiyah, 12 imam itu, tapi hanya berhenti di sini juga. Akhirnya Islam itu hanya sekedar ya syariat-syariat, pengamalan-pengamalan, lalu kemudian seakan-akan berharap dapatkan mujizat, karomah, dan sebagainya. Ada kayak gitu-gitu. Ya, ini harusnya dilewati. Karena inilah ajaran Ahlul Bait Nabi. Inilah peninggalan Imam Ali yang sangat luar biasa. Sampai ke sini. Siapa saja yang membaca Nahjul Balaghah pasti akan menemukan semuanya ini bertaut dengan sempurna. Jadi kita kembali ke sini lagi. Jadi ulangi lagi, jadi eh, Syuhrawardi adalah mempunyai pengaruh monumental pada pemikiran filsafat dalam Islam pada umumnya dan mistisisme spekulatif Iran pada khususnya. Di masa ketika Zeitgeist ini adalah semangat zaman, di masa Zeitgeist atau kesemangat zaman sejarah Islam sudah menjadi lebih dari sekedar manifestasi hilangnya spiritualitas, ketimbang proses penemuannya kembali, warisan Suhrawardi justru memberikan sebuah metode kajian dan telaah alternatif atas hakikat segala sesuatu. Jadi kata-kata ini menarik ya. Jadi ketika semangat zaman sejarah Islam sudah menjadi lebih dari sekedar manifestasi hilangnya spiritualitas ketimbang proses penemuannya kembali, maka warisan Suhrawardi justru memberikan sebuah metode. Warisan Suhrawardi memberikan sebuah metode. Warisan Suhrawardi justru memberikan sebuah metode kajian dan telaah alternatif atas hakikat segala sesuatu. Jadi warisan Suhrawardi justru memberikan sebuah metode kajian dan telah alternatif atas hakikat segala sesuatu. Dari formulasi awalnya di akhir abad ke-12, ingat ya, abad ke-12, Suhrawardi kita sudah bahas kemarin, 1100-an ya, sampai 1200-an kalau tidak salah ya, kita ingatkan kembali. Karena kita sudah angkat dulu di sini ya. Kita sudah angkat dulu di sini ya. Ya, ini Suhrawardi ya. Suhrawardi. Kenapa begini? Jadi Suhrawardi. Kita lihat Suhrawardi di sini. Nah, ini adalah lahir ya. Saya cuma lihat ini. Lahirnya 1154 dan meninggal 1191. Ya, jadi itu kita lihat ini. Sahabat iluminasi. Jadi 1154. Meninggal 1191. Ini dikurang ini lahirlah angka 30-an. 36. 36 setengah lah ya. Jadi 1154 sampai 1191. Jadi kalau dihitung dari sekarang ya kurang lebih berapa ya? 850 tahun ya. 850 tahun. Kalau kita bulatkan ini 1200 kan berarti 800. Sedangkan ini 50. Jadi jaraknya kurang lebih 800 tahun yang lalu. Jadi itulah Suhrawardi. Jadi kita ulangi lagi. Ya, warisan Suhrawardi justru memberikan sebuah metode kajian dan telaah alternatif atas hakikat segala sesuatu. Ingat, atas hakikat segala sesuatu. Dari formulasi awalnya di akhir abad ke-12 Masehi, 1100 tadi, filsafat iluminasi telah diadopsi ya, oleh para pemikir yang mempertanyakan atau menggugat peripatetisme sinkretis sebagai filsafat Islam yang asli. Jadi, boleh dikatakan bahwa munculnya filsafat iluminasi adalah merupakan challenging
atau challenger terhadap peripatetisme sinkretis. Peripatetisme sinkretis ini adalah peripatetisme sinkretis yang tokohnya dalam istilah Palestina kan Ibnu Sina kita sudah juga bahas. Jadi dimulai dari sejak zamannya Al-Farabi, tetapi tokoh utamanya, tokoh terkenalnya adalah Ibnu Sina. Peripatetisme sinkretis atau masyaiyah sebagai filsafat Islam yang asli. Jadi dianggap filsafat Islam yang asli yang peripatetisme. Ya. Ini menandai, tapi ingat, kemudian datang iluminasi untuk memberikan solusi jawaban-jawaban terhadap apa yang menjadi kesulitan di peripatetisme ini. Karena peripatetisme nanti itu lebih dekat kepada platonisme. Karena kan kita tahu bapaknya peripatetisme kan adalah Socrates. Socrates itu tidak punya karya, tidak pernah menulis buku. Karya-karya Socrates ditulis oleh muridnya namanya Plato. Ya. Jadi terkadang orang susah membedakan mana karyanya Plato, mana karyanya Socrates. Karena ilmunya Socrates itulah yang ditulis oleh Plato. Ya. Jadi otomatis kalau kita bicara tentang Plato dengan idealismenya, idealisme Plato, maka tentu kita bisa katakan bahwa itu adalah diturunkan dari gurunya, yaitu Socrates. Makanya disebut peripatetisme sungguhnya itu sebelum Islam adalah Socrates. Baru kemudian di Islam diteruskan oleh Ibnu Sina. Ini menandai babak baru sebuah filsafat keagamaan dan mistis dalam Islam yang diformulasikan dengan baik dan melampaui. Ini kata-katanya bagus. Diformulasikan dengan baik dan melampaui filsafat peripatetik. Jadi melampaui filsafat peripatetik. Filsafatnya orang-orang di Yunani kuno dulu, terutama Socrates dan Plato. Dengan memijakkan posisi epistemologis fundamental pada wahyu. Jadi kalau Suhrawardi ini ya penekanannya titik anjaknya adalah wahyu. Wahyu. Kalau sebelumnya itu kan karena peripatetisme ini digagas oleh Socrates, ini adalah pra-Islam, bahkan pra-Nabi Isa. Mereka ini kan hidup sekitar, Socrates itu sekitar 400-500 tahun sebelum Masehi, artinya sebelum Nabi Isa. Jadi 400-500 tahun atau setengah milenium sebelum Nabi Isa. Jadi dengan demikian, ini murni spekulatif. Sedangkan kalau misalnya muncul Suhrawardi, itu didasarkan pada wahyu. Ya, jadi didasarkan pada wahyu. Yang demikian. Ya. Jadi kita katakan, ya, filsafat keagamaan. Jadi ini menandai babak baru sebuah filsafat keagamaan dan mistis dalam Islam yang diformulasikan dengan baik dan melampaui filsafat peripatetik dengan mijak itu berpijak, berdiri di atas, ya. Kita bisa artikan berdiri di atas fondasi epistemologi fundamental pada wahyu. Jadi penekanan utamanya ada pada wahyu. Ingat, pada wahyu di sini. Jadi kalau kita menggunakan kata-kata yang gampang ini, ya kita artikan bahwa berdiri di atas fondasi epistemologi wahyu. Jadi epistemologi wahyu artinya epistemologi itu adalah ilmu, tentang filsafat ilmu. Dan itu adalah wahyu. Berbicara tentang wahyu kan berbicara tentang lahirlah dua ilmu yang biasa kita bicarakan, ilmu husuli dan huduri. Karena wahyu ini masuk kategori huduri. Jadi kita tahu jemaah sekalian, nanti di dalam filsafat ini, filsafat iluminasi, ya ilmu itu dua macam. Jadi ilmu dua macam. Ilmu ada dua macam. Ini dari sisi sumber, ya, dari sisi sumber. Bukan ilmu dari sisi objek. Kalau ilmu dari sisi objek banyak. Ya. Ilmu, misalnya ilmu ekonomi dan sebagainya. Tapi ilmu dari sisi sumbernya. Sumber ilmu itu dua macam. Yang pertama adalah, yang paling terkenal adalah ilmu husuli. Ingat kata husuli dari kata hasil, ya. Husuli. Sedangkan yang kedua adalah
ilmu huduri. Huduri itu artinya hadir, ini kata hadir. Makanya kalau aslinya ini pakai shad, husuli. Ini kalau aslinya pakai dok huduri. Ya. Jadi husuli dan huduri. Jadi kalau husuli itu hasil, artinya apa hasil itu? Diusahakan seperti kita rajin belajar, menghadiri kelas, menghadiri macam-macam, itu husuli hasil. Sedangkan huduri hadir begitu saja. Nah, wahyu itu ya. Jadi wahyu ini masuk kategori di sini. Jadi wahyu masuk kategori ini. Jadi wahyu masuk di sini huduri, bukan husuli. Ya, kalau kita bicara tentang ilmu ekonomi, ilmu filsafat, ilmu apa, ilmu filsafat juga sebagian, terutama kemudian ilmu ekonomi, ilmu kedokteran, ilmu teknik, semua itu ilmu husuli namanya. Ya. Ilmu antropologi, kosmologi itu husuli semuanya. Itu husuli. Karena mau tidak mau harus melakukan penelitian atau riset terhadap alam. Ya, kalau misalnya kita mengetahui ilmu ekonomi, ya kita riset kepada perilaku finansial manusia, transaksi manusia. Maka kemudian lahirlah misalnya prinsip pokok dalam ekonomi yaitu permintaan dan penawaran. Ya. Hukum permintaan dan penawaran, supply and demand, kan begitu. Nah, jadi itu adalah usuli karena memperhatikan. Nah, sedangkan kalau huduri itu enggak, bukan berasal dari alam dan manusia, tapi berasal dari Tuhan. Hudur hadir begitu saja. Nah, diantaranya di sini adalah wahyu. Tentu juga masuk kategori ilham. Jadi wahyu ini untuk para nabi, kalau biasanya orang-orang biasa namanya ilham. Jadi ada huduri di sini. Nah, jadi kita ulangi lagi. Ya, kita ulangi dari sini. Jadi peripatetisme sinkretis sebagai filsafat Islam yang asli. Ini menandai babak babak baru. Kenapa disebut sinkretis? Karena sinkretis itu artinya artinya percampuran. Sinkretisme. Sinkretismenya dengan filsafat Yunani kuno. Sinkretisnya di situ. Jadi Islam bercampur atau bertemu dengan filsafat Yunani kuno dan diformulasikan menjadi peripatetisme sebetulnya dalam Islam. Jadi kesimpulannya, fondasi utamanya dari zaman pra Nabisa ataukah zaman Yunani kuno. Nah, sedangkan penjelasan baru atau filsafat yang benar-benar baru itu adalah Suhrawardi. Ya, katakan ini menandai babak baru sebuah filsafat keagamaan dan mistis dalam Islam yang diformulasikan dengan baik dan melampaui filsafat peripatetik dengan memijakkan posisi epistemologis fundamental pada wahyu. Jadi dengan berdiri di atas fondasi epistemologi fundamental pada wahyu. Jadi berdirinya ingat pada wahyu. Ataukah inspirasi personal? Inspirasi personal itu artinya inspirasi itu ilham. Ilham itu kan dari bahasa Arab. Kalau bahasa Inggris inspirasi, inspiration. Dan visi mistis. Visi mistis. Jadi visi mistis. Ya, visi mistis itu muncul dari mana? Muncul dari musyahadah itu. Musyahadah. Visi mistis musyahadah. Jadi fundamental fundamental pada wahyu, kemudian inspirasi personal, dan visi mistis. Mistikism. Bahasa kiasan dan simboliknya pun tampak dan terbukti dalam sekian banyak karya mistis berbahasa Persia dan Arab dalam bentuk prosa dan puisi. Jadi bahasa-bahasa kiasan simbolisnya pun nampak dalam karya-karya dalam bentuk prosa dan puisi. Prosa itu bisa dikatakan karya sastra yang panjang, berbuntu cerita. Karya prosa yang terkenal biasa masuk di Indonesia itulah prosa yang ditulis oleh Iqbal, Muhammad Iqbal. Biasa dengar tahu sekalian. Muhammad Iqbal ini adalah filosof dan sekaligus penyair terkenal dari Pakistan, Muhammad Iqbal. Ya, buku prosa sangat terkenal itu namanya Asrar Ihudi, Asrar B Ihudi. Asrar B Ihudi itu adalah terkenal sekali karyanya Iqbal. Ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita cari itu adalah karya Iqbal, kita bisa lihat di sini. Kita bisa lihat di sini. Ini.
Asrar B.I. Khudi kalau tidak salah. B.I. Khudi. Ahmad Iqbal. Ini filosof terkenal ya. Dan menulis karyanya nih. Asrar E bukan B. Asrar E Khudi. Ahmad Iqbal ini. Ini terkenal sekali. Ini Asrar E Khudi. Ini adalah bahasa Persia nih, walaupun dia Iqbal itu tinggal di Pakistan, tapi menulis karya-karya filsafatnya dan syair-syairnya dalam bahasa Persia. Jadi ini disebut dengan kumpulan sajak Asrar E Khudi ini karena penjaga Pakistan yang masyhur ini. Jadi kita lihat di sini. Jadi kita lihat nih. Asrar Khudi, rahasia-rahasia pribadi. Ya. Jadi asrar ini rahasia, Khudi adalah pribadi mungkin ya, karena ini bahasa Parsi ya. Rahasia-rahasia pribadi, rahasia-rahasia diri, ego. Terbitkan dulu bulan bintang, ini sudah lama buku ini. Ini buku ini terbit sekitar tahun 70-an akhir atau awal 80-an. Karena saya masuk kampus sudah ada buku ini, saya sudah baca buku ini ya. Jadi Bapak sekalian saya baca buku ini tahun 80-an awal. Saya membaca buku ini mungkin tahun 82, 83 lah. Saya masuk kampus 81, itu sudah baca ini. Terbit sekali Bulan Bintang dulu ini adalah salah satu penerbit buku Islam yang terkenal. Ya. Bulan Bintang baru kalau tidak salah ini dulu dimiliki oleh apa itu DDI kalau tidak salah yang di Keramat itu Bulan Bintang. Sekarang saya nggak pernah ketemu lagi karya apa namanya buku terbitan Bulan Bintang, tapi ini terkenal dulu ya. Ini dia Asrar Khudi. Nah, ini jadi bisa kita ambil ini ternyata ini Iqbal, ini Muhammad Iqbal ya. Ini Muhammad Iqbal. Ya. Nah, ini dia isinya, jadi bisa. Ini mana-mana batin. Bagus ya ini. Dari Mama coba lihat ini. Makna batin dari mana-mana Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ini. Jadi seperti itu. Jadi inilah jelas bagus ini buku ini kalau kita baca ya. Ini pengantar Muhammad Natsir tahun 53 ternyata. Ternyata sudah terbit tahun 53 bukan tahun 70-an tadi. Ini pengantarnya Pak Natsir sejak 1953. Ya. 12 Februari 1953. Saya kira jemaah sekalian kenal juga Pak Natsir kan. Pak Natsir ini saya kira tokoh Islam terkenal juga yang pernah menjadi Perdana Menteri di Indonesia. Muhammad Natsir, Kabinet Natsir namanya. Yang kemudian belakangan dilarang berpolitik setelah Orde Baru. Sehingga karena dilarang berpolitik, maka dia dirikanlah lembaga dakwah Islam. Namanya DDI, Dewan Dakwah Islam Indonesia, DDI yang ada di Keramat itu. Cuma nggak tahu belakangan ini tiba-tiba lebih dekat kepada Saudi ataukah lebih kepada Wahabisme itu di belakang Pak Nasir. Mungkin karena dibantu, karena itu gedungnya di sana itu kalau tidak salah dibantu dari Saudi. Ini adalah Ali Jinnah. Ali Jinnah adalah bapak pendiri Pakistan ini, berpisah dari India, Ali Jinnah. Nah, jadi ini bagus, ini bukunya nih ada nih, ya, ini bukunya. Jadi tinggal diambil dari sini tadi, saya ngambilnya tadi dari mana tadi itu? Ya. Ambil dari ini, Bapak Ibu bisa ambil dari sini. Ini nih. Iqbal Cyber Library. Jadi ternyata yang ada Iqbal Cyber Library ini dari sini ngambilnya nih. Ya. Jadi kita ngambil dari sini nih. Ya, jadi kalau pengantarnya di sini kira-kira nih. Kita ambil dari Wikipedia. Ya, ini. Asrar Khudi, ya. The Secret of Self. Jadi rahasia pribadi. Pertama kali ini. Dipublikasikan dalam bahasa Persia ini. Dipublikasikan dalam bahasa Persia pada tahun 1915. Jadi sudah lama buku ini. Diterjemahkan tadi ke dalam bahasa Indonesia terbit tahun 1953. Ya, jadi sekitar 40 tahun kemudian. Ya, jadi dikatakan The Secret of Self published in Persian tahun 1919 was the first philosophical poetry. Jadi puisi-puisi filsafat ya. Dari Allama Muhammad Iqbal. Iqbal itu masih panggil Allama. Jadi kalau kita di Iran itu kan yang terkenal dengan Tabatabai, Allama Tabatabai. Kalau di Pakistan terkenal Allama Iqbal. Jadi begitu. Ya, jadi begitu. Jadi buku keduanya adalah Rumus I Behudi. Nah, ini tadi ternyata Behudinya dari sini. Ya, jadi Asrar bukan Behudi tapi Ihudi, taruh kemudian buku kedua Rumus I Behudi. Ya. Nah, jadi kira-kira beginilah. Ya.
Ya, jadi ini adalah karya terkenal. Nah, jadi jemaah sekalian, kalau kita apa namanya Islam ini sebetulnya cukup banyak peninggalan yang bagus ya. Cuma nggak tahu kenapa belakangan ini Islam cenderung tidak banyak belajar dari saya. Padahal Iqbal ini sebetulnya adalah Sunni. Ya. Sunni dalam pengertian mazhab ya, tapi pemikirannya kan sebagai filosof dia luas, tidak terbatas pada karya-karya Sunni. Dengan demikian apa namanya sayangnya kan di Sunni tidak begitu populer lagi karya-karya berpikir, filsafat dan sebagainya. Jadi saudara-saudara kita di Sunni ini cenderung lebih kepada apa ya? Lebih kepada ritualistik ya, ritualistik. Tadi ritualistik apa tadi istilahnya itu dogmatis ya. Ritualitas dogmatis. Pokoknya apa yang dikatakan hadis harus diterima. Itu dogmatis. Nah, sedangkan di kalangan Ahlul Bait itu masih terbagi dua. Ada yang filosofis dan ada juga yang tidak. Ingat di Ahlul Bait itu di Syiah itu juga terbagi dua. Ada usuli dan ada akbari. Kalau akbari juga begitu, cenderung lebih ritualistik, doa-doa saja, ibadah-ibadah sambil menunggu mujizat-mujizat atau apa ya, karoma-karoma. Jadi ya, tidak semua juga di Ahlul Bait itu makanya kita lihat Imamiyah ini atau usul itu paling kuat di Iran. Itu yang menyebabkan kemudian Iran lah paling terkemuka dalam hal ini. Padahal sebetulnya Syiah itu bukan hanya di Iran, ada di Irak, ada di Bahrain, ada di Yaman, bahkan ada di Pakistan juga. Jadi kita teruskan. Bahasa kiasan dan simbolisnya pun tampak dan terbukti dalam sekian banyak karya mistis berbahasa Persia. Tadi ingat karyanya tadi Muhammad Iqbal, Allama Muhammad Iqbal, Asrar Ihudi tadi adalah berbahasa Persia juga. Jadi begitu juga Ibehudi tadinya juga begitu. Ya, jadi Ibehudi juga. Dan Arab, jadi Persia dan Arab dalam bentuk prosa dan puisi. Dalam bentuk prosa dan puisi. Pokoknya kalau di anak benua India itu dulu kan Pakistan India kan sama ya, satu negara. Maka yang terkenal itu Muhammad Iqbal. Kalau di Iran sendiri banyak, tapi kalau di India Pakistan itu cuma yang terkenal adalah Muhammad Iqbal. Ada beberapa, tapi yang populer itu Muhammad Iqbal. Allama Iqbal. Dampak atau pengaruh metodologi baru Suhrawardi berikut rekonstruksinya atas filsafat yang lebih sejalan dengan corak Platonisme. Nah, ini dia. Ya. Jadi dampak atau pengaruh metodologi baru Suhrawardi berikut rekonstruksinya atas filsafat yang lebih sejalan dengan corak. Jadi maksudnya rekonstruksinya terhadap filsafat peripatetik. Filsafat peripatetik itu tadi sejalan bercorak Platonisme tadi. Ya. Bercorak Platonisme. Nah, jadi ini maksudnya filsafat di sini nih. Jadi ini jangan dicampur barukan ini. Jadi kalau yang ini filsafat yang lebih sejalan dengan corak Platonisme. Nah, jadi artinya inilah yang direkonstruksi oleh Suhrawardi. Jadi yang dilakukan adalah rekonstruksi. Sama juga dengan Iqbal, itu karya terkenalnya berbentuk buku itu adalah rekonstruksi pemikiran Islam. Kalau filsafat Iqbal. Kalau ini kan tadi adalah karya filsafatnya. Tapi kalau karya apa namanya? Kalau karya kita tulis di sini Muhammad Iqbal ya. Kalau karya utamanya itu adalah ya, Muhammad Iqbal ya. Reconstruction Thought kalau tidak salah begitu. Reconstruction Thought of Islam kalau tidak salah. Allama. Nah, ini ada nanti bukunya. Nah, bukunya terkenal itu ini. Ya. Ini adalah Muhammad Iqbal. Jadi kita lihat di sini nih. Muhammad Iqbal, September lahir 877, meninggal 21 April 38. Ini India, Pakistan, dan sebagainya, Persia. Jadi sering disebut Allama, berbahasa Persia Allama, dan secara luas dianggap sebagai salah satu pemikir Muslim. Karena dia adalah, Allama itu kan ya setara dengan ulama ya. Ya, pemikir Muslim dan filosof agama Islam paling penting dan berpengaruh di abad ke-20. Di karya-karyanya Murtada Mutahari juga sering mengutip Iqbal. Jadi ingat, selevel Mutahari itu juga sering mengutip Iqbal.
Jadi Iqbal lahir dan dibesarkan di Sialkot, Punjab, India, Britania, Inggris dulu. Dan belajar di Scots Mission College di Sialkot dan Government College di Lahore. Dia mengajar bahasa Arab. Jadi pasti sekali bahasa Arab. Dia mengajar malah ini. Dia mengajar bahasa Arab di Oriental College Lahore. Jadi dia guru bahasa Arab awalnya. Dia mengajar bahasa Arab di Oriental College Lahore dari tahun 1899 sampai 1903. Selama masa itu yang menulis dengan sangat produktif. Ya. Puisi-puisi Urdunya yang terkenal dari prodi ini adalah Parindeki Faryat. Ini bahasa Urdu. Jadi dia menulis bahasa Urdu dan bahasa Persia. Dan sebagainya ini dia. Banyak sekali karya-karyanya. Dan nanti kemudian belajar di Inggris ini. Dia apa di London. Nanti terakhir dia menjadi di Cambridge. Di Inggris yang peroleh gelar BA, keduanya di Trinity College, Cambridge. Ya, dan kemudian memenuhi syarat sebagai pengacara. Jadi dia ahli hukum, Lincoln Inn. LC. Ya. Jadi dia pengacara. Jadi dia ahli hukum. Itu dia. Di Jerman yang peroleh gelar PhD. Padahal ini masih zaman penjajahan ini. Ya. Di Jerman yang peroleh gelar PhD-nya dalam bidang filsafat di University of Munich. Ya. Dengan tesisnya yang berfokus pada The Development of Metaphysics in Persia. Jadi kajiannya dalam bahasa Persia gitu. Nah, jadi ada tulisannya karya terkenalnya itu Reconstruction Thought ya, mungkin ada di sini. Nah, ini dia ya. Ini dia. Nanti ini buku terkenalnya nih ya. Reconstructions of Religious Thought in Islam. Terkenal sekali ya. Jadi seorang pendukung setia kebangkitan politik dan spiritual dunia Islam, khususnya Muslim di Banak benua India. Rangkaian ceramah yang disampaikan Iqbal mengenai hal ini diterbitkan sebagai The Reconstructions of Religious Thought in Islam pada tahun 1930. Ya, jadi ini adalah apa namanya kumpulan ceramahnya, tapi dia berbentuk buku sekarang. Waktu itu di Indonesia juga pernah diterjemahkan ini ya. Apa itu kalau diterjemahkan ini membangun kembali pemikiran Islam kalau tidak salah begitu. Coba kita lihat di sini. Ya. Membangun kembali pemikiran ya nih Muhammad Iqbal. Nah ini dia. Jadi ini pemikiran rekonstruksi Muhammad Iqbal. Nah, kita lihat di sini ada gambar bukunya di sini. Nah ini dia. Ini ada banyak terjemahannya dalam bahasa Indonesia ini. Banyak penerjemah ini masing-masing penerjemah ini beda. Mizan telah menerjemahkan juga nih. Rekonstruksi pemikiran religius dalam Islam itu tadi. Ini terjemahan langsung dari bahasa Inggris tadi. Reconstructions of Religious Thought in Islam ini persis ini ya. Diterbitkan juga yang lain ini. Banyak nih. Jak litera juga ini ada juga. Jadi banyak ya. Nah, jadi ini kalau jemaah sekalian bisa membaca buku ini bagus ya. Bagus sekali ya isinya juga buku ini. Jadi perlu juga kita baca ya. Jadi nggak tahu adakah di apa namanya, adakah di sini. Ya mungkin suatu saat perlu juga kita kaji itu ya. Karena Iqbal ini banyak mencurigai dia sebagai Syiah juga ya. Jadi kita dulu ke sini. Jadi kita ke sini cari Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal. Ini adalah ini bahasa Inggris ya. Kita cari ini nih Essay on Reconstruction of Modern Muslim Thought. Kita cari kita cari dulu yang berbahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia tadi terjemahnya apa ya? Rekonstruksi pemikiran ya. Rekonstruksi pemikiran religius ya. Kita cari sih. Rekonstruksi pemikiran Islam Iqbal. Nah ini dia, ternyata ada ini. Ada beberapa buku ini nih. Tapi yang Iqbal punya nih satu nih. Ya. Kita buka ini. Ini dia nih bisa kita ya. Jadi bisa suatu saat ini 356 halaman. 356 halaman ya. Ini bisa kita ambil sampelnya. Ya.
Nah ini dia. Ya, jadi Mizan, penerbit Mizan. Ya, rekonstruksi pemikiran religius dalam Islam. Jadi ini benar-benar apa namanya letterleh terjemahan dari bahasa Inggris tadi. Kalau saya kira tadi adalah the reconstructions of religious thought in Islam, sama dengan ini. Nah, jadi saya kira ini bagus juga. Ya, ini adalah ini dia. Nah, jadi kita lihat daftar isinya dulu ini. Ya, kita lihat. Pengantar Haidar Bagir, pengantar Zainal Abidin Bagir ini dari Singapura ini ya, kalau tidak salah. Bukan, ini saudaranya nih dia. Latas kalau dari Singapura. Pengantar editor, pengarang, pengantar dan pengalaman religius, uji filosofis terhadap kewahyuan, pengalaman religius. Jadi uji filosofis bagus ini untuk menunjukkan kebenaran wahyu. Uji filosofis terhadap kewahyuan, pengalaman religius. Konsepsi tentang Tuhan dan makna salat. Bagus ini. Ego insani, kebebasan dan kekekalannya. Semangat kebudayaan Islam, prinsip gerakan dalam struktur Islam. Mungkinkah agama hadir? Ya, jadi ini judul-judul ceramah yang dikumpulkan menjadi apa namanya? Menjadi buku. Jadi jemaah sekalian kalau mau baca silakan, nanti ternyata ada di apa namanya tadi, ada di ya, di sini. Ada di playbook. Jadi ada di playbook. Kita kembali ke sini. Jadi dampak atau pengaruh metodologi baru Surawardi berikut rekonstruksinya atas filsafat yang lebih sejalan dengan corak Platonisme sangatlah monumental. Dampak atau pengaruh ini umpamanya bisa dilihat dari sedikitnya kajian yang menelaah karya filosofis seorang filosof Yahudi abad ke-13 Masehi dan ahli logika. Jadi ini adalah ada filosof beragama Yahudi sejak dari dulu ada, tapi tidak begitu banyak. Beda dengan sekarang, Islam kurang, mereka banyak. Sa'ad bin Mansur bin Kamuna ini adalah orang Yahudi. Nah, jadi artinya bahwa saat ini memuji ini, dampak atau pengaruh ini pokoknya bisa dilihat dari sedikitnya kajian yang menelaah karya filosofis. Ya. Abad ke-13 Masehi dari ahli logika, ini ahli logika juga, Sa'ad bin Mansur bin Kamunah, salah seorang komentator besar atas karya-karya logika Suhrawardi. Jadi seorang Yahudi justru banyak menjadi komentatornya nih ya. Jadi Sa'ad bin Mansur bin Kamunah ini ada menjadi komentator besar atas karya-karya logika Suhrawardi yang berjudul Al-Jadid fil Hikmah. Al-Jadid fil Hikmah ini karyanya Sa'ad bin Mansur. Al-Jadid itu adalah filsafat baru, sebetulnya logika baru ini. Al-Jadid. Jadi itu kan baru fil Hikmah, yang baru dalam hikmah. Atau boleh dikata Novum Organum. Novum Organum itu artinya karya utama. Karyanya Aristoteles itu Novum Organum. Karya utamanya Aristoteles itu yang berbicara tentang logika namanya Novum Organum. Ya. Jadi bagi apa namanya, bagi Sa'ad bin Mansur ini bahwa karya-karya Suhrawardi itu luar biasa sehingga bisa bisa dianggap sebagai semacam Novum Organumnya Islam. Makanya kita lihat bahwa buku yang kita bahas ini nantinya ada khusus bab yang berbicara tentang logika iluminasi Suhrawardi. Pemikiran Suhrawardi bukan sebuah teologi atau teosofi dan juga bukan sejenis sagesse orientale, hikmah dari timur. Kita baca sudah dengan bacaannya karena ini bukan bahasa Inggris. Jadi hikmah dari timur. Sebagaimana disebut demikian oleh sebuah karya ilmiah kontemporer. Alih-alih ia justru menggambarkan filsafat mistis yang sistematis. Jadi ingat, jadi justru karya Suhrawardi itu merupakan karya filsafat mistis yang sistematis. Jadi bagi banyak pendapat, justru merupakan filsafat mistis yang sistematis. Karyanya Suhrawardi. Mengabaikan sepenuhnya komponen logika dan epistemologi. Jadi mengabaikan sepenuhnya komponen logika dan epistemologi dalam berbagai karyanya. Berbagai karyanya pasti menimbulkan ketidaksempurnaan analisis dan juga tidak memuaskan. Maksudnya gini, mengabaikan sepenuhnya komponen logika. Jadi kalau kita baca Suhrawardi,
dan mengabaikan logika dan epistemologinya Surawardi, ya pasti akan menimbulkan ketidaksempurnaan analisis dan juga tidak memuaskan. Jadi harus diinkludkan, dimasukkan pembahasan logika dan epistemologi Surawardi yang ditulis dalam karya-karyanya, yang menurut pembahasan sebelumnya kan ada 4 buku. Buku yang keempat justru itulah yang disebut dengan iluminasi itu. Ya, jadi iluminasi yang inti adalah di buku keempat. Pemikiran Surawardi ditandai oleh tidak adanya dogmatisme dengan disposisi dinamis. Pemikiran Surawardi ditandai oleh tidak adanya dogmatisme. Jadi ingat, kalau para filosof itu anti dogmatisme. Dogma itu diterima begitu saja tanpa penjelasan, tanpa bisa diberikan keterangan-keterangan yang logis. Itu dogma namanya. Pokoknya Tuhan tiga, nah itu dogma namanya. Begitu kita tanya, dianggap berdosa, tidak boleh tanya. Dan ini sekarang banyak terjadi di Islam, tadinya banyak tidak boleh ditanyakan itu. Pokoknya kalau agama tidak boleh ditanyakan. Itu dogma. Nah, sedangkan Imam Ali justru menantang orang untuk bertanya. Imam Ali berkata, tanyalah aku sebelum kalian kehilangan aku. Itu kan suruh nanya. Sedangkan dogma itu tidak boleh dipertanyakan. Jadi tidak boleh masuk pertanyaan. Terima begitu saja. Itu dogma namanya. Imam Ali justru mengatakan, saluni qabla antak fizuni. Tanyalah aku sebelum engkau kehilangan aku. Jadi suruh nanya sebanyak-banyaknya. Kalau sebagian saudara kita justru dikatakan tidak boleh banyak tanya. Nanti kayak orang Yahudi. Pemikiran Surawardi ditandai oleh tidak adanya dogmatisme dengan disposisi dinamis yang memungkinkan adanya perubahan karena subjek berubah. Disposisi kan, namanya disposisi itu kan semacam persetujuan, penerimaan yang memungkinkan adanya perubahan karena subjek berubah. Jadi artinya tidak harus tetap begitu, kecuali ya memang sifatnya tetap seperti salat 5 kali sehari semalam itu tetap tidak boleh diubah. Karena itu memang ketetapan dari Tuhan. Jadi kalau kita ditanya kenapa, ya begitu disampaikan Tuhan, perintah Tuhan ya seperti itu. Dan bisa kita tunjuk. Dan ingat, kalau dikatakan perintah Tuhan harus bisa disebutkan sumbernya, yaitu Al-Quran ayat berapa. Ya. Kalau misalnya tidak bisa ditunjuk, ya berarti itu namanya iftirah, mengada-ada. Meskipun mengandung kebijaksanaan, ini bahasa Yunani atau bahasa apa ini, dalam pengertian yang kaku, kebijaksanaan ya, hikmah. Dalam pengertian yang kaku, pada dasarnya, ia adalah sebuah filsafat yang bertujuan mengkaji dan menelaah segala sesuatu, berikut juga respon-respon yang ditimbulkannya pada diri manusia, serta berusaha mengekspresikan secara runtut dan sistematis hasil-hasil dari kajian dan telahnya. Itu maksudnya karyanya Surawardi. Jadi karyanya Surawardi itu adalah ya pada dasarnya adalah sebuah filsafat. Jadi sebuah filsafat yang bertujuan mengkaji dan menelaah segala sesuatu, berikut juga respon-respon yang ditimbulkannya pada diri manusia serta berusaha mengekspresikan secara runtut dan sistematis hasil-hasil dari kajian dan telahnya tersebut. Jadi ingat Mas sekalian, segala sesuatu, kata kuncinya di sini. Segala sesuatu. Tidak ada yang dilewatkan. Segala sesuatu. Jadi ulangi lagi, karya Surawardi itu pada dasarnya adalah sebuah filsafat yang bertujuan mengkaji dan menelaah segala sesuatu. Berikut juga respon-respon yang ditimbulkannya. Dengan demikian, walaupun bersifat mistis atau bersifat ritual, bersifat spiritual, tetapi dia sangat rasional. Makanya kan ada logika iluminasi. Jadi tidak sesuatu yang sifatnya dogmatis. Di sini Surawardi sangat anti terhadap dogmatisme. Jadi yang yang Surawardi itu adalah anti terhadap dogmatisme di sini. Dogmatisme. Tidak adanya dogmatisme yang tadi. Pemikiran Surawardi ditandai oleh tidak adanya dogmatisme. Dogmatisme itu pokoknya tidak ada penjelasan. Nah, itu adalah dogmatisme namanya.
Nah, jadi cuma sekali kalau kita kembali ke atas dulu ya, kita ke sini bahwa karya Suhrawardi itu harus dibaca dari 4 buku, masih ingat sebelumnya di sini ya. Dari 4 runtutan, bagian pertama, kedua, dan ketiga dulu ya. Dia, jadi harus ada 4 ya. Ini runtutnya Mbak bukunya. Kalau buku pendahuluannya maksudnya, jadi ada 4 buku yang harus kita baca, yang sebaiknya, bukan harus, sebaiknya. Kalau kita ingin memahami apa namanya karya-karya Suhrawardi tersebut ya. Kemarin di sini ada ya. Di antaranya adalah apa namanya eh, toharat dan sebagainya tuh. Mutaharat, isyarat adalah karya-karya ini ya. Mana kemarin di sini. Kalau ini susunan bukunya, nah, ini dia. Jadi ada 4, yaitu at-talwihat, al-mukawamat, ya, mutaharat ini, mutaharahat sebetulnya ini ya. Al-masyari wal mutaharahat dan hikmah al-isyraq. Jadi at-talwihat, al-mukawamat, al-masyari wal mutaharahat dan hikmah al-isyraq ini yang terakhir. Dan ini adalah merupakan magnum opusnya, karya utamanya. Ini adalah masterpiece-nya lah kalau ini syarat. Tapi untuk memahami ini kata redaksi ini harus dimulai dari sini. Ya. Mudah-mudahan kalau ada nanti terjemahan bahasa Indonesia bisa kita baca, tetapi mudah-mudahan. Kenapa? Karena setahu saya yang karya Surawadi tadi sedikit ya, baru ini terutama. Ya. Jadi masih sedikit sekali yang dibahas. Nanti kalau bahasa Inggris, cuma kalau bahasa Inggris kerepotannya kita harus terjemahkan lagi ya kan, ke dalam bahasa Indonesia. Dan itu membutuhkan waktu. Kalau ada terjemahnya begini kan enak ya. Nah, jadi kita teruskan tadi. Jadi ulangi lagi, ada 4 tadi di sini ya, yang harus kita baca, yaitu al-talwihat, al-muqawamat, al-masyari, wal-mutarahat, dan al-hikmah al-isyraq ya. Sekarang kita ke bawah lagi ya. Kajian dan telaah asal-usul dan perkembangan filsafat keagamaan dan mistis dalam Islam, dan juga logika dan epistemologi non-Aristotelian. Ingat, non-Aristotelian. Karena tadi yang disebut dengan apa namanya, Aristotelian itu kan punya logikanya sendiri. Nah, kita tahu bahwa hebatnya itu Suhrawardi, dia membangun struktur logikanya sendiri. Makanya kan di antara bab yang nanti kita bicarakan ini adalah logika iluminasi Suhrawardi. Dan logikanya ini agak berbeda dengan logika Aristotelian. Makanya disebut dengan epistemologi non, logika dan epistemologi non Aristotelian. Di kajian dan telah atas asal-usul dan perkembangan filsafat keagamaan dan mistis dalam Islam, dan juga logika dan epistemologi non-Aristotelian. Tidak termasuk dalam dan berada di luar lingkup pembahasan karya. Artinya, dia berada di luar. Karya tidak termasuk dalam lingkup bahasan karyanya. Artinya ada tersendiri. Akan tetapi, karya filsuf abad ke-12 Masehi ini, karya filsuf abad ke-12 Masehi yang bernama Hibatullah Abu Bakar al-Baghdadi, Abu al-Barakat al-Baghdadi, yang berjudul Al-Mu'tabar, sebuah ensiklopedia filsafat anti-Aristotelian yang penting, akan dikaji dan ditelaah dalam buku ini maksudnya. Mengingat dampak atau pengaruh pada Suhrawardi dalam rekonstruksi filsafat iluminasinya. Ini adalah ada satu di sini, ya. Ya, satu di sini, kita lihat di sini tadi. Kita buka ini. Ada catatannya di belakang kalau tidak salah. Appendix. Ini adalah rujukan. Ini appendix, ini catatan. Kalau ini adalah, kita kembali ke sini dulu. Bab simpulan. Ini masih apa ini? Pendahuluan.
Bisa ini dia. Nomor 1 ini pendahuluannya. Oh, ini dia cuma disuruh lihat bab 1, sub 25 dan seterusnya. Jadi cuma disuruh lihat. Jadi footnote-nya tadi cuma lihat bab 1, sub 25 dan seterusnya. Nanti kita akan ketemu di sana. Karena waktu kita sudah habis dan ini panjang, kita akhiri sampai di sini. Jadi kita sampai di sini. Jadi intinya adalah bahwa Surawardi punya logikanya sendiri. Jadi hari ini tanggal 24 bulan Januari 26. Jadi waktu itu berjalan begitu cepat. Sekarang kita sudah berada di akhir Januari tanpa kita rasakan. Kalau insya Allah kita ketemu Sabtu depan, kita sudah berada di akhir Januari 31. 1 Januari, berarti kalau 1 Januari, berarti tinggal setengah bulan kita Ramadan. Dan mungkin kita tinggal 1-2 kali pertemuan, karena pada umumnya kalau kita Ramadan kan kita menghentikan kita punya kelas selain daripada Al-Quran. Al-Quran kita intensifkan setiap hari. Jadi karena Al-Quran, Ramadan ini adalah bulannya Al-Quran. Jadi itulah jemaah sekalian, dan kita sampaikan yang Bapak Ibu sekalian hadir bahwa hari Senin nanti kita akan mengundang penceramah tamu yaitu Ustadz Nur Jabir. Nah, beliau ini juga sangat-sangat banyak berbicara tentang karya-karya sastra, karya-karya mistisisme dari Iran, terutama kaitannya dengan Jalil Rumi, Hafiz, dan sebagainya. Jadi sangat bagus kalau hadir nanti. Jadi hari Senin, tadarus dan tadabbur kita akan diselingi atau diisi dengan penceramah tamu. Sebetulnya kita undang penceramah dalam rangka satu adalah Isra Miraj. Kita pakai Isra Miraj karena ini sudah umum di masyarakat kita. Yang kedua, Yaumul Mab'ath atau Kabi'thah. Kemudian yang ketiga, sekaligus persiapan masuki bulan Ramadan, karena Ramadan sebentar lagi, tidak sampai sebulan lagi dari sekarang. Kalau dihitung dari hari ini, tanggal 24, ya Ramadan itu tinggal 21 hari atau 3 minggu lah dari sekarang lebih. Terima kasih banyak yang mau bertanya di persilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Alhamdulillah, barakallahu fi azim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad wa alihi ajil para bakai usin. Astagfirullahalazim. Tampaknya kalau kita muarakan hingga menyatu segala para pemikir filosof Islamik ni, maka termasuk Iqbal sendiri pun macam menyatu dengan Surawardi tadi dalam pemikiran dinamis umat yang telah hilang, sehingga umat jadi beku dan kaku dalam pemikiran dan tak dapat memikir keluar daripada konteks kotak pemikiran yang telah dogmatis tadi Ustaz. Sebab apakah ini gara-gara tekanan politis atau gara-gara perkembang luasan permazhaban atau kerana kuku besi yang tengah berkuasa tadi Ustaz? Barakallahu fi afwan. Baik, terima kasih banyak. Ini bagus ya. Jadi intinya adalah bahwa memang kayaknya faktor-faktor yang dikatakan Pak Nur tadi itu ada. Mulai daripada politik, kemudian mazhab, dan hukum besi, saya kira memang ada di sana. Tiga-tiganya ada. Tapi yang paling banyak sangat menurut saya adalah politis. Terutama politis pada zaman kolonialisme, penjajahan. Ya, jadi penjajahan ini membuat sistem pembelajaran pendidikan Islam itu mandek, berhenti. Nah, sehingga kita dipaksa hanya belajar secara terbatas. Jadi kalau umat Islam itu nggak apa-apa belajar, tapi yang dipelajari cuma agama ritualnya saja. Jadi misalnya di Indonesia, mungkin di Malaysia dengan Belanda juga, Malaysia, Singapura. Kalau di Indonesia karena dijajah Belanda, di Indonesia itu tidak apa-apa orang pergi tidak apa-apa orang membangun masjid, tetapi selama yang dibicarakan cuma masalah-masalah ritual, puasa, sholat, haji. Bahkan haji di Indonesia itu difasilitasi pertama kali oleh pemerintah Belanda dulu, kerajaan Belanda. Di Belanda yang persiapkan untuk ke sana. Bahkan panggilan haji di Indonesia itu dibuat oleh Belanda sebetulnya. Jadi mungkin Iwan kita di Malaysia atau di Singapura belum pernah dengar
siapa tahu belum pernah dengar, bahwa istilah haji itu sebetulnya dibuat oleh Belanda kalau di Indonesia, nggak tahu kalau di Malaysia. Saya tidak tahu karena di Malaysia kan pakai haji juga ya. Apakah haji di Malaysia, Singapura itu juga dibuat oleh Inggris, wallahu alam ya. Tapi kalau di Indonesia itu kalau berdasarkan sejarah, setiap orang pergi berhaji itu diberikan gelar haji biar gampang dimonitoring Pak Nur. Jadi dimonitoring oleh Belanda. Oh ini pernah berhaji, karena dia pernah berhaji, berarti kan pernah bersentuhan dengan dunia luar, pergolakan, penjajahan pergolakan terhadap penjajahan. Nah, itu maka supaya gampang diikuti oleh intelijennya Belanda, dikasih gelar haji supaya ketahuan, oh Pak Haji, berarti harus diawasi dengan baik, dengan ketat. Nah, seperti itu. Nah, jadi itu asal usul dulu dibuat haji di Indonesia. Karena kan istilah haji itu nggak ada di tempat lain sebetulnya. Kalau orang sudah berhaji dikasih gelar haji. Tapi di Indonesia, mungkin juga di Malaysia ada seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya, kolonialisme lah atau penjajahan lah yang membuat terutama Islam mundur. Itu yang paling penting karena setiap penjajah, setiap kolonialis selalu tidak menginginkan rakyat jajahannya, rakyat koloninya itu maju karena kalau maju kan bisa meminta kemerdekaan atau bahkan minta kesetaraan. Bahkan kalau di Indonesia ini lebih parah lagi, Bapak Ibu sekalian, terutama kita sampaikan kepada iwan kita yang ada di Malaysia dan Singapura, Indonesia itu lebih parah dari Malaysia. Kalau di Malaysia itu, seperti Singapura juga, Singapura kan Malaysia tadinya, itu bahasa Inggris boleh dipakai secara umum, makanya kan rata-rata rakyat yang dijajah oleh Inggris, British, itu pasti berbahasa Inggris, karena bahasa Inggris dipakai sebagai bahasa pergaulan, namanya lingua franca. Jadi bahasa Inggris itu dipakai sebagai bahasa lingua franca oleh penjajah Inggris, British. Nah, jadi artinya British itu mengajarkan bahasa Inggris kepada seluruh lapisan masyarakat. Tapi kalau di Indonesia tidak. Bahasa di Indonesia itu Belanda itu menganggap bahasanya itu bahasa ningrat, bahasa tinggi. Sehingga tidak pantas, tidak boleh diajarkan kepada rakyat biasa. Jadi bahasa Belanda itu hanya dipakai di kalangan orang Belanda saja. Dipakai di kalangan orang Belanda saja, dan orang-orang yang mereka sekolahkan dari kalangan ningrat, kalangan aristokrat pribumi yang kemudian bergaul dengan Belanda menjadi pegawai Belanda itu yang menggunakan bahasa Belanda. Tapi mayoritas masyarakat tidak boleh pakai bahasa Belanda. Nah, pertanyaannya, apa yang digunakan oleh masyarakat sebagai bahasa pergaulan di dalam kerajaan Belanda supaya bisa bergaul satu sama lain? Karena di Indonesia misalnya ini kan suku bangsanya banyak juga, bahasanya berbeda-beda. Berdampingan Jawa dengan Sunda kan satu pulau tetapi beda bahasanya. Nah, artinya orang Jawa tidak ngerti bahasa Sunda, orang Sunda tidak ngerti bahasa Jawa. Begitu juga Bali lain lagi. Apalagi kalau sudah keluar Pulau Jawa sampai Kalimantan, Sulawesi, udah banyak sekali. 1.500 bahasa di Indonesia. Nah, bagaimana cara mereka bisa berinteraksi, berkomunikasi satu sama lain? Maka mereka Belanda menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pergaulan. Nah, atas dasar itu nantinya kemudian di Indonesia bahasa Melayu menjadi bahasa pengikat, bahasa persatuan. Makanya di Indonesia pada tahun 1928, pada saat terjadi Sumpah Pemuda itu, mereka bersumpah untuk menjadikan bahasa Melayu ini sebagai bahasa Indonesia, artinya bahasa orang berbangsa Indonesia. Nah, di situ yang menyebabkan kemudian bahasa Melayu menjadi bahasa pengikat. Sehingga di Indonesia seluruh negeri menggunakan bahasa Melayu dengan sangat fasih. Ya, seperti itu. Padahal aslinya mereka itu bahasa daerahnya berbeda-beda. Di Sulawesi Selatan saja misalnya itu bahasa Makassar beda dengan bahasa Bugis. Bahasa Bugis berbeda dengan bahasa Tator, Toraja. Bahasa Toraja beda dengan bahasa Mandan. Itu beda-beda. Banyak sekali bahasa. Nah, supaya bisa terjadi interaksi, maka bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa persatuan. Nah, dan inilah yang kemudian diakomodasi oleh founding fathers di Indonesia sebelum merdeka, menjadikan bahasa Melayu itu sebagai bahasa persatuan Indonesia. Jadi dengan demikian itu yang pertama, jadi politik. Nah, yang kedua adalah kemazhaban. Walaupun ini tidak banyak. Artinya apa? Seakan-akan ada semacam pembenaran bahwa kalau dia mazhab Sunni, tidak perlu belajar filsafat. Nah, sebetulnya tidak ada dari Quran, tidak ada di hadis.
Tetapi siapa yang melakukan itu? Ulama yang dibesarkan di Sunni, terutama Al-Ghazali. Kita sudah lihat dulu Imam Ghazali bukunya, pada bukunya Ihya Ulumuddin, dianggap bahwa filsafat itu semacam ilmu yang tidak benar, ilmu setan. Nah, sehingga kemudian Al-Ghazali itulah yang pertama kali ulama besar yang dirujuk dalam Sunni yang menyerang filsafat dalam bukunya Tahafuz Al-Falasifah. Kita juga sudah pernah mengkaji dulu. Nah, sejak serangan Al-Ghazali kepada para filosof, dan filosofi ini juga dibesarkan di Sunni seperti Ibnu Sina dan sebagainya, akhirnya kemudian sejak pada saat itu di Sunni, filsafat tidak begitu populer. Waktu samanya Al-Ghazali menyerang filsafat, yang diserang cuma filsafat, masih membolehkan, bahkan masih menganggap logik itu masih bagus, mantik itu masih perlu. Tetapi sampai pada zamannya Ibnu Taimiyah, nah kemudian bahkan logika pun diserang mati-matian. Salah satu disertasi Dr. Nurholis Majid dulu itu adalah tentang logika Ibnu Taimiyah. Seperti itu. Jadi sejak serangan Ibnu Taimiyah sangat keras kepada logika, maka sempurnalah di Sunni penolakan kepada dua unsur penting dalam filsafat, dalam kemajuan, yaitu filsafat dan logika. Ketika filsafat dan logika kemudian diserang, lalu kemudian kita tahu bahwa sains itu turunan daripada filsafat dan logika, maka sempurnalah keinginan penjajah tadi, kolonialis tadi, supaya umat Islam itu tidak perlu belajar ilmu-ilmu umum, ilmu-ilmu lain. Cukup belajar ilmu fikih, ilmu usul fikih, ilmu akidah saja. Cukup sampai di situ saja. Nah, sehingga di pesantren-pesantren, di sekolah-sekolah agama yang dipelajari cuma itu saja. Nah, sedangkan kalau kita cuma belajar ilmu tentang sholat, ilmu tentang wudhu, ilmu fikih, kan manusia tidak butuh. Orang non-Islam tidak butuh ilmu tentang sholat. Orang non-Islam tidak butuh ilmu tentang wudhu. Orang non-Islam tidak butuh ilmu tentang puasa. Nah, sehingga sejak pada saat itu, umat Islam dianggap tidak punya lagi kontribusi kepada manusia atau bangsa-bangsa lain. Kenapa? Karena mempelajari hanya Islam saja. Dan sejak pada saat itu, ya Islam tidak bisa punya kemajuan dalam bidang sains dan teknologi. Dan ini terjadi di pusat Islam Sunni pada saat itu, yaitu dinasti Turki Utsmaniyah, sehingga 600 tahun dinasti Turki Utsmaniyah berkuasa di Turki dan seluruh dunia Islam, tetapi tidak ada kajian, tidak ada karya-karya sains dan teknologi yang ada. Tidak ada sama sekali. Yes. Turki Utsmaniyah bahkan membeli senjata dari Inggris, dari British. Membeli senjata dari Jerman misalnya. Sehingga apa yang terjadi? Pada Perang Dunia Pertama, ya Turki Utsmaniyah dengan gampang dikalahkan oleh Inggris dan sekutunya, sehingga runtuhlah dinasti Turki Utsmaniyah pada tahun 1924 itu. Ya. Ini yang menjadi, setelah runtuhnya itu habis umat Islam. Ya, menjadilah bagian-bagian kecil yang masing-masing dibuat tergantung oleh Inggris pada saat itu, yang diteruskan sekarang dengan Amerika. Seperti itu. Nah, jadi itu adalah dari sisi mazhab. Jadi ada juga. Nah, kalau di mazhab Syiah, Ahlul ini memang ada juga seperti tadi Akhbari yang anti filsafat. Nah, tetapi dikalahkan oleh kelompok Usuli. Usuli juga ini ulama besar juga. Usuli seperti misalnya Imam Khomeini, begitu. Imam Khomeini, siapa lagi? Allamah Tabatabai yang ahli tafsir terkenal itu. Bayangkan Imam Khomeini yang merupakan marja terbesar, dia adalah filosof, dia adalah ahli irfan. Akhirnya kemudian sejak revolusi Islam Iran itu, filsafat dan irfan sudah diajarkan secara sistematis di hauzah-hauzah di Qom sejak itu. Ya. Karena ulama-ulama yang menjadi arsitek revolusi Islam Iran itu adalah, boleh dikata, ulama-ulama yang terkait dengan Imam Khomeini dan Allamah Tabatabai, murid dari keduanya. Baik itu seperti misalnya Murtada Mutahari, atau misalnya Bahesti, Bahonar, dan belakangan seperti misalnya Taqi Misbayasdi, dan seterusnya. Pasti pernah bersentuhan dengan keduanya. Bahkan Dr. Ali Syariati pun juga begitu. Kita tahu Syariati itu walaupun dia bukan ulama, tetapi ayahnya itu Ayatullah. Namanya Ayatullah Ali Taqi Syariati. Jadi bapaknya itu adalah Taqi Syariati. Ya. Jadi Syariati itu sejak kecil bersentuhan dengan ilmu-ilmu hauzah di rumahnya dengan ayahnya sebagai seorang ayatullah. Sehingga ketika masuk di Firdaus University,
mengambil jurusan sosiologi itu sangat fasih berbicara tentang Islam. Kajian-kajian Islamnya sangat menarik. Ya. Nah, jadi itulah ini dan ini menjadi semacam arsitek revolusi Islam Iran. Nah, cuma sayangnya ketika masuk di Asia Tenggara, Indonesia, kemudian Malaysia, Singapura juga, saya melihatnya ada kecenderungan juga, sebagian juga bersifat akhbari juga. Tidak sedikit juga yang tidak suka filsafat seperti itu. Bahkan dia sukanya hanya ritual-ritual saja. Padahal kalau ini kita teruskan, ini hanya akan mematikan semangat kemajuan umat Islam. Semangat kemajuan umat Islam hanya bisa diraih kembali kalau dia memiliki kemampuan dalam bidang filsafat dan logika, karena ini nanti menjadi basis lahirnya sains dan teknologi. Dan kita lihat, siapa saja menyaksikan, Iran itu luar biasa. Luar biasa. Ya. Kenapa? Orang berpikir bahwa tidak akan ada yang bisa melawan yang disebut dengan Starlink. Starlink ini dianggap teknologi internet yang paling sophisticated. Ya. Kenapa? Karena langsung dari handphonenya orang melalui apa itu namanya, melalui pemancarnya sendiri ke satelit-satelit yang apa namanya, yang berorbit rendah, itu namanya disebut dengan geostasioner rendah. Tetapi oleh Iran kemarin bisa dilumpuhkan luar biasa. Bahkan dijadikan sebagai alat untuk mendeteksi siapa saja orang-orang yang dibayar oleh Amerika dan Israel, luar biasa. Ya, lalu kemudian setelah semuanya sudah terdeteksi, ditangkap, udah berhenti demonstrasi. Nah, sehingga ini adalah kekalahan terbesar itu, sampai bisa dikatakan malu itu Amerika, malu Donald Trump, malu Netanyahu, dan yang paling malu juga adalah Elon Musk. Siapa yang bisa melakukan itu kalau bukan Iran? Karena Iran apa tadi? Sangat cerdas, ya, seperti itu. Dan kita lihat selama 40 tahun lebih, Amerika menghadapi Iran, tidak pernah Amerika berhasil. Mulai daripada melawan Imam Khomeini, kemudian tidak bisa membebaskan sandranya yang disandra di kedutaan besar atau di embasinya Amerika di Teheran, kemudian pembebasan embasi melalui operasi apa namanya, operasi Delta Force yang sangat terkenal, yaitu namanya Eagle Claw Operation. Makanya bagi kita yang tahu cerita ini, itu dilebih-lebihkan Delta Force di Venezuela karena dia gagal terhadap Iran. Begitu juga misalnya dengan apa namanya, drone paling canggih pertama Amerika, namanya RQ-170, itu bisa diturunkan oleh Iran dengan sangat baik. Tidak dijatuhkan, tidak ditembak, tapi diturunkan. Di take over dia punya perintah, lalu kemudian diturunkan dengan baik, lalu kemudian oleh Iran dipelajari, lalu kemudian dibuatlah drone-drone canggih sekarang. Kita makanya Iran sekarang sangat ahli dalam drone itu, mulai daripada menurunkan RQ-170. Ya. Itu juga adalah kekalahan terbesar Amerika. Kemudian kekalahan terbesar Amerika berikutnya adalah kemarin waktu perang bulan Juni itu 12 hari. Kemudian terakhir ini kerusuhan Desember Januari. Jadi artinya apa? Kenapa Iran bisa secerdas ini? Ya, hampir tidak. Semua cara Amerika dan Israel sudah dilakukan ke negara ini dan berhasil, tapi semua cara itu dilakukan Iran, tidak ada yang berhasil. Contohnya misalnya melumpuhkan ekonomi, berhasil di negara lain. Ya. Kemudian misalnya membuat demonstrasi besar-besaran dengan matawan diturunkan, itu berhasil di negara lain. Tapi semua cara ini dilakukan di Iran, tak satu pun yang berhasil. Kenapa? Karena mereka berhadapan dengan generasi yang sangat fasih dalam berbicara tentang filsafat dan logika. Sayang, seribu sayang, ketika masuk ke negara kita, di Asia Tenggara, terutama di Indonesia, bukan yang model ini yang masuk, tapi cuma berhenti pada doa-doa saja, yang ingin mencari jalan pintas. Untuk menjadi pintar, ambil Quran atau ambil buku, dibakar, baru kemudian bakarannya dimasukkan ke dalam gelas, dibaca sambil selawat. Ini nggak mungkin orang pintar yang cara seperti itu. Ya. Nah, jadi begitulah jemaah sekalian, ini yang terjadi di masyarakat kita. Kalau ingin jual rumah atau jual tanah cepat, ambil tanahnya, didoa-doain, bacain selawat. Ini nggak mungkin, harus ada ilmu ekonomi di sana. Nah, ini yang menyebabkan kita kemudian agak lamban perkembangannya. Makanya juga sekalian kami dari Al-Fakir ini mencoba menghidupkan kembali kajian-kajian seperti ini, walaupun tentu berat karena peminatnya tidak banyak. Ya, Al-Bait ini kan banyak orang, terutama di Jakarta, tetapi yang berminat kajian-kajian seperti ini sangat sedikit. Ya, lebih suka doa-doa saja karena gampang jalan pintas. Terima kasih banyak. Yang ketiga tadi ya, ada tadi yang ketiga, yaitu hukum besi. Saya kira iya. Jadi ini sudah bertahu, tetapi ingat, walaupun tiga ini semuanya ada,
tetapi yang paling besar peranannya tadi adalah kolonialisme. Ada lagi yang bertanya? Ada Ustaz di chatroom. Chatroomnya. Kita lihat dari Pak Burhan. Dari nama yang tak diberi nama. Bisakah Anda paham begini? Filsafat iluminasi adalah gabungan antara peripatetik dan iluminasi, yang mana filsafat iluminasi lebih praktik karena ianya bersumber dari intuisi, Zhao, kemudian mengelaborasi dan memverifikasinya secara logis rasional. Nah, jadi sebetulnya ada benarnya, tetapi tidak semuanya. Karena gini, justru iluminasi itu adalah gabungan dari filsafat peripatetik dengan wahyu, kira-kira gitu Pak Wuran. Jadi iluminasi ini adalah mengambil dari filsafat peripatetik, Platonisme itu, yang dibesarkan dalam Islam oleh Ibnu Sina, dengan dikawinkan, ditambahkan dengan wahyu. Maka dalam filsafat iluminasi tadi kita lihat bahwa wahyu itu adalah merupakan fondasi tempatnya berdiri. Faktor penting dalam iluminasi ini adalah wahyu, itu Al-Quran. Nah, dan ini nanti kemudian diturunkan ke filsafatnya Mullah Sadra. Karena kita tahu filsafat Mullah Sadra itu berdiri di atas 3 kaki. Peripatesisme, iluminasi Surawardi, dan gnostikisme Ibnu Arabi. Jadi 3 nantinya berdirinya tuh. Ya seperti itu. Jadi bisa kita simpulkan bahwa iluminasi adalah perkawinan atau perpaduan antara peripatetisme dan wahyu. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.